Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang garis dan sudut dengan pembahasan membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang dan mengenal sudut. Jadi, agar kita dapat memahami materi ini dengan baik, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Akan membahas membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Nah, kalian perhatikan ini, langsung saja kita mempraktekkan agar kalian tahu bagaimana sih cara membaginya. Yang pertama, buatlah sebarang ruas garis AB. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, kalian membuat sebarang garis. Ini namanya ruas garis AB. Kemudian yang kedua, dari titik A, buatlah ruas garis AM dengan ukuran 5 bagian sama panjang, sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis AB, yaitu AP sama dengan PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan SM. Seperti ini. Nah, seperti ini kan 5 bagian yang sama, kalian lihat. 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? 5 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, itu AP, PQ, QR, RS, dan SM. Nah, sehingga tidak berimpit dengan AB. Kemudian yang ketiga, hubungkan titik M dengan titik B. Nah, ini titik M di sini dihubungkan dengan titik B. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah terhubung seperti ini, buatlah garis sejajar dengan ruas garis MP. Yang masing-masing garis tersebut melalui titik S, R, V, P, sehingga memotong garis AB. Nanti garisnya seperti ini. Harus sejajar dengan FB. Nah, gambarnya nanti akan seperti ini. Kemudian, pada titik S ini, agar membentuk sebuah garis yang sejajar dengan MP diberi nama S1. Kalau mulai dari titik R, nanti R1. Begitu seterusnya ya. Setelah itu, dengan demikian, terbagilah ruas garis AP menjadi 5 bagian yang sama panjang, yaitu ini. AP1, kemudian P1, Q1, Q1, R1, R1, S1, dan S1B ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya membagi garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Nah, sekarang kalian gunakan penggaris untuk membagi sebuah ruas garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Kemudian ikuti langkah-langkah seperti berikut ini. Nah, kalian siapkan dulu penggaris, kertas ya, untuk mempraktekkan bagaimana sih cara membagi sebuah ruas garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Nah, yang pertama membuat sebarang ruas garis AB sama seperti tadi ya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kalau sudah, yang kedua, dari titik A ini, buatlah ruas garis AM sama seperti tadi ya, dengan ukuran 4 bagian sama panjang, sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis AB ini, yaitu 3 kali AP sama dengan PM, seperti ini. Nah, 3 kali AP. Nah, ini AP kan 3 kali. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ini. 1:3 ya. Terus kemudian buatlah garis sejajar dengan garis MB melalui titik P sehingga memotong garis P1. Seperti ini. Nah, ini kita hubungkan ya. Kemudian buatlah garis sejajar dengan garis MB melalui titik P sehingga memotong garis P1. Seperti ini. Nah, sama seperti tadi ya. Nah, kemudian buatlah garis sejajar dengan garis P, P1, dan MP melalui titik-titik 3 bagian PM sehingga memotong garis 3 bagian P1B. Nah, memotong garis ini P1B, nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, sama seperti tadi, tapi ini perbandingannya 1:3 ya. Dengan demikian, terbagilah garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3, yaitu 3 kali AP1 sama dengan P1B. Nah, seperti ini. 1:3-nya dari mana? Ini A, P1, ini 1 ya kan. Ini kemudian P1B itu 3 kan. Ini 1, 2, 3. Katakanlah ya, seperti ini 3. Nah, 1:3 itu seperti itu. Ini juga. Ini 1:3. Nah, 1:3 itu seperti ini ya. Jadi A, P1, kemudian P1B, kemudian AP atau PM. AP banding PM. Nah, seperti ini nanti. Nah, ini AP1 banding P1B. Nah, AP1-nya itu 1,
P1 B itu 3, jadi 1:3. Ukurannya seperti itu kalau 1:3 ya. Nah, selanjutnya membagi garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:5. Kalau 2:5 bagaimana? Nah, kalau 2:5 nanti pasti seperti ini. Misalkan di sini A, ada garis ya, AB. Nah, di sini 3, 4, 5. Nah, ini kan 2 bagian, ini 2, kemudian sini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lebih jelasnya kita langsung saja melakukan percobaan. Buatlah sebarang ruas garis AB, sama seperti tadi yang pertama, sudah seperti ini. Kemudian yang kedua, dari titik A buatlah ruas garis AM dengan ukuran 7 bagian sama panjang, sedemikian sehingga tidak berhimpit dengan garis AB, yaitu AP per PM sama dengan 2/5 ya. Nah, 7 bagian itu dari mana sih? Nah, kalau 7 bagian itu kalian ini tinggal menjumlahkan aja, 2 ditambah 5 kan 7, jadi nanti kalian membuatnya 7 bagian ya. Nah, seperti itu. Kalau yang tadi kan 1:3, 1 tambah 3, 4. Jadi ini banyak ruas garisnya ada 4, kalau ini ada 7 ya. Jadinya seperti ini kan. Nah, ini ada 2 bagian ya. Kemudian AP, kemudian PM. Nah, PM-nya 5 bagian. 5. Nah, setelah itu hubungkan titik M dan titik B. Titik M dan titik B ini dihubungkan, nanti akan membentuk seperti ini. Setelah itu buatlah garis sejajar dengan ruas garis MB melalui titik P sehingga memotong garis P1. Nah, seperti ini nanti. Nah, ini sudah seperti ini. Kemudian buatlah garis sejajar dengan garis PP1 dan MB melalui titik-titik 2 bagian PM ini sehingga memotong garis bagian AB. Nah, nanti akan membentuk seperti ini ya. Dengan demikian terbagilah garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:5, yaitu AP per PM sama dengan 2/5. Nah, seperti ini ya. Nah, sama seperti ini. Nah, selanjutnya perbandingan ruas garis. Nah, untuk mengetahui hasil perbandingan ruas garis dengan garis-garis sejajarnya adalah sama, dan hasil perbandingan garis bantu dengan garis-garis sejajarnya juga sama, terlebih dulu lakukanlah langkah-langkah kegiatan membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang, kemudian lakukanlah kegiatan berikut. Nah, ini yang pertama, garis QR, ini artinya sejajar ya, sejajar dengan FL, sejajar dengan EK, sejajar dengan DC, sejajar dengan CI, sejajar dengan BH, sejajar dengan AG. Seperti ini ya. Nah, seperti ini sejajar ya. Kemudian buatlah garis sejajar dengan garis PQ melalui titik G sehingga memotong garis QR di titik G1. Seperti ini. Nah, ya. Kemudian H juga nanti. H1 segitu terusnya. Nah, buatlah garis sejajar juga dengan garis PQ dan CG1 masing-masing melalui titik H, I, J, K dan L. Nanti semuanya dihubung-hubungkan ya. Nah, sehingga memotong garis QR di titik H1, I1, J1, K1 dan H1. Nah, semuanya nanti dihubung-hubungkan. Kalau I berarti I1, kalau J berarti J1, seterusnya ya. Nanti akan membentuk seperti ini. Nah, ini perbandingan ruas garis. Nah, selanjutnya kita langsung membahas contoh soal perbandingan ruas garis. Nah, kalian lihat di sini ada sebuah gambar segitiga. Nah, ini juga garis AB tadi, kemudian dibentuk seperti ini ya, untuk mengetahui ruas garisnya. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah tentukan nilai X. Nah, ini nilai X. Kita mencari nilai X ini. Bagaimana? Nah, caranya kita tinggal pakai perbandingan. AP per PB, PB ini, AP per PB, atau AP banding PB. Nah, ini AP ini, banding PB, sama dengan AKI banding QM. Nah, bisa kita terus seperti ini, AP per PB sama dengan AKI per QM. Setelah kita membuat perbandingan seperti ini, baru kita masuk-masukkan. AP-nya siapa? AP-nya X. PB-nya berapa? 3,6. Kemudian AKI-nya berapa? AKI-nya 2. Kemudian QM-nya berapa? 3. Nanti akan seperti ini. Setelah itu baru kita kali silang. Seperti ini. Nah, 3 kali X sama dengan 2 kali 3,6. Seperti ini ya. Kemudian kita kalikan. 3 kali X berapa? 3X. Nah, 3,6 kali 2 berapa? 7,2. Nah, seperti ini. Kemudian kita baru bisa mencari X. Caranya gimana? Yang 3 ini pindah ruas ke kanan, jadi 7,2 dibagi 3. Nah, jadi nilai X-nya itu 2,4. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa nilai X atau AP itu adalah 2,4 cm. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini kita mencari nilai X dan Y. Nah, kita mencari yang nilai X dulu. Nah, perbandingannya. Nah, AE
banding EC sama dengan AD. AD mana ini? AD banding DB. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Nah, AE-nya berapa? AE-nya X. EC-nya berapa? EC-nya 2 cm. AD-nya 6 cm dan DB-nya 4 cm. Baru kita kali silang X kali 4 dan 6 kali 2. X kali 4, oh, sama dengan berapa? 4X sama dengan 12. Jadi nilai X-nya berapa? 12 dibagi 4. X-nya 3. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa nilai AE atau X-nya itu adalah 3 cm. Nah, kita sekarang sudah mengetahui nilai X-nya. Sekarang kita mencari nilai Y-nya. Untuk mencari nilai Y-nya, jadi kita buat perbandingan DE. DE mana? DE ini. Nah, karena yang dicari Y, jadi DE ya. DE per BJ sama dengan AD per AB. Bukan lagi DB, tapi AB ya. Nah, DE per BJ sama dengan AD per AB. DE-nya Y, BJ-nya 10. Kemudian AD-nya berapa? AD-nya 6, AB-nya 10. 10 dari mana? AB itu ini kan. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. AD-nya 6, DB-nya 4. Jadi 6 ditambah 4, 10. Jadi 10 ini tadi berasal dari AD ditambah DB. Nah, AD-nya berapa? 6, DB-nya 4 sama dengan 10. Nah, dari situ ya. Nah, setelah itu kita kali silang. Y kali 10. Nih. Kemudian 10 kali 6. Jadi 10Y sama dengan 60. Jadi nilai Y-nya itu 60 dibagi 10. Y-nya sama dengan 6. Jadi nilai Y-nya itu sama dengan 6 cm ya. Ini tadi 6 cm. Nah, selanjutnya. Nah, di sini diketahui titik E, F, dan G pada trapesium ABCD sisi FE sejajar dengan sisi AB. FE mana? FE ini sejajar dengan AB. Nah, jika AB 7 cm, kemudian DC 14 cm, DG mana? Nah, DG 8 cm. Kemudian FG mana? FG ini, FG 4 cm. Nah, GB-nya X, kemudian GE-nya Y. Maka nilai X plus Y berapa? Nah, yang pertama kita harus mencari GB atau X dan GE atau Y ya. Nah, seperti ini. Mencari nilai X yang pertama, DG banding BD sama dengan FG banding AB. DG mana sih? DG itu ini. Nah, ini DG banding BD. BD mana? BD ini penjumlahan ini ya. Sama dengan FG per AB ini. Nah, seperti ini. Nah, BD itu siapa? Nah, BD itu DG ditambah GB ya. BD itu DG ditambah BD. Nah, DG-nya berapa? DG-nya 8. DG plus GB-nya berapa? 8. Ini ditambahkan dengan X. Sama dengan FG-nya. FG-nya 4, AB-nya 7. Nah, setelah itu baru ini kita kali silang. Ya. Nah, jadi 4 dikali 8 tambah X sama dengan 8 kali 7. Kemudian ini kita kalikan. 4 kali 8, 32. Kemudian 4 kali X, 4X sama dengan 8 kali 7. Nah, seperti ini kan. 8 kali 7, 56. Nah, kemudian angka 32 ini nanti pindah ruas ke kanan. Nah, ini positif kan? Pindah ruas ke kanan jadi dikurang ya. Jadi seperti ini. Nah, 4X sama dengan 56 dikurangi 32. Nah, 4X sama dengan 24. Nilai X-nya berapa? Tinggal kita bagikan saja. 24 dibagi dengan 4. Nah, jadi nilai X-nya itu adalah 6. Jadi nilai GB-nya berapa? GB-nya ini 6 ya, 6 cm atau 6 satuan. Nah, setelah kita bisa mencari X, baru kita mencari nilai Y ini. Nilai Y GE banding CD. GE mana? GE ini kan. Nah, GE itu yang dicari. GE itu Y sendiri banding CD. CD-nya mana? CD ini. CD ini sama dengan BG. BG mana? Ini BG. BG atau GB ya. BG atau GB boleh. Dibanding BD. BD mana? Oh, BD ini. Nah, bisa ditulis seperti ini. BG ini atau GB sama saja ya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan GE-nya Y, CD-nya ini 4. CD atau DC sama saja ya. CD atau DC itu 14 sama dengan BG-nya berapa sih? Oh, BG-nya itu adalah BG atau GB. Nah, ini itu 6 cm. Kemudian DG banding GB itu 14. Nah, ini 14 ya. Nah, seperti ini. Jadi Y kali 14 sama dengan 6 kali 14. Ini dari kali silang ini tadi ya. Jadi 14Y sama dengan 84. Jadi nilai Y-nya 84 dibagi 14 sama dengan 6. Nah, ternyata GE-nya juga 6. Nah, sehingga X tambah Y itu 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, jadi dari sini dapat diketahui bahwa X tambah Y itu 6 ditambah 6 sama dengan 12. Jadi yang C, seperti itu ya. Nah, apa sih sudut itu? Nah, sudut itu adalah
daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang bertemu pada satu titik pangkal. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini O di sini adalah titik sudut. Nah, di sini titik sudutnya. Ini namanya adalah titik sudut. Kemudian OA dan OB. OA mana? OA ini. OA, OB ini adalah sinar garis. Ya. Kemudian sudut AOB sama dengan sudut O, ini sudut O atau sudut AOB. Nah, ini penamaan dari sudut. Nah, kemudian hubungan sinar garis dan titik sudut bagaimana? Nah, seperti ini. Nah, besar sudut satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, satu putaran penuh berarti segini, ya. Itu 360 derajat. Nah, masih ingat titik sudut ini, titik sudutnya ini ya. Ini adalah sinar garis PA dan ini adalah sinar garis PB. Dan ini adalah sudut apa atau sudut APB. Nah, suatu sudut terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik. Satu titiknya mana? Ini P ini. Sehingga titik potongnya disebut dengan titik sudut. Nah, ini tadi. Nah, nama suatu sudut itu dapat berupa simbol alfa, beta, dan lain-lain atau berdasarkan titik-titik yang melalui garis yang berpotongan tersebut. Nah, biasanya satuan sudut itu dinyatakan dalam dua jenis, yaitu derajat seperti ini dan radian atau rad. Ya, kemudian sudut APB ini A, PB, A, PB. Ini bisa disebut sebagai sudut P ya, tergantung titik sudutnya, sudut P. Dan besar sudut P itu dilambangkan dengan ini, M sudut P, artinya besar sudut P. Ya, artinya ini besar sudut P. Nah, selanjutnya jenis-jenis sudut itu ada berapa saja? Nah, yang pertama ada sudut lancip. Nah, sudut lancip itu sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat. Ini namanya sudut lancip ya. Selanjutnya sudut tumpul. Nah, kalau sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Seperti ini. Nah, ini lebih dari 90 derajat, kurang dari 180 derajat. Jadi itu namanya adalah sudut tumpul. Selanjutnya sudut siku-siku. Nah, kalau sudut siku-siku itu jelas sudut yang besarnya 90 derajat. Seperti ini. Nah, ini besarnya 90 derajat. Ini siku-siku. Selanjutnya ada yang namanya sudut lurus. Nah, kalau sudut lurus itu besarnya pasti 180 derajat. Bentuknya lurus seperti ini. Nah, kalau sudut lurus itu pasti besarnya 180 derajat. Selanjutnya ada yang terakhir namanya sudut refleks. Kalau sudut refleks itu sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, seperti ini. Ini sudut refleks namanya ya. Nah, kemudian ada lagi sudut putaran penuh. Jadi satu putaran penuh itu besarnya 360 derajat. Nah, seperti ini. Jadi satu putaran penuh. Nah, selanjutnya kita membahas latihan soal di sini. Nyatakanlah setiap sudut di bawah ini apakah termasuk sudut lancip, tumpul, atau siku-siku, serta gambarkan setiap sudut tersebut. Nah, yang A di sini sepertiga sudut lurus. Nah, sudut lurus itu besarnya berapa sih? 180 derajat. Nah, kalau satu putaran penuh berapa? Satu putaran penuh itu 360 derajat ya. Nah, kita kerjakan dulu yang A. Sudut lurus itu 180 derajat. Nah, tinggal mengalihkan saja 1/3 ini dikali dengan 180 derajat. Nah, ini besarnya ternyata 60 derajat. Nah, 180 dibagi dengan 3 ternyata 60 derajat. Nah, 60 derajat itu kan kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat. Itu namanya sudut lancip. Nah, kalau kalian menggambarnya nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini sudut lancip ya. Nah, kemudian 2/5 putaran penuh. Kalau putaran penuh itu 360 derajat. Tinggal kita mengalihkan saja. 2/5 kali 360 derajat. Jadi nanti 360 ini dibagi dengan 5. Nanti setelah ketemu hasilnya dikali dengan 2. Nah, ternyata hasilnya itu 144 derajat. Nah, 144 derajat ini lebih dari 90 derajat. Ini termasuk adalah sudut tumpul. Kalau digambarkan akan seperti ini. Nah, ya. Kemudian yang terakhir yang C, 180 derajat dikurangi 5/6 sudut lurus. Nah, sudut lurus tadi berapa? 180 derajat. Nah, tinggal kita operasikan saja. 180 derajat dikurangi 5/6 dikali 180. Nah, ini 180 derajat dibagi 6 berapa? Terus dikalikan dengan 5.
Nah, jadi 180 derajat dikurangi 150. Hasilnya ini tadi 150. Setelah itu kita kurangkan. Nah, ternyata 30 derajat. Nah, 30 derajat itu kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat. Nah, ternyata itu sudut lancip. Nanti kalau digambarkan akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian kalau menggambarkan itu bisa pakai busur ya. Nanti agar lebih pas jumlah sudutnya. Nah, selanjutnya, pada pukul berapa saja jarum panjang dan pendek membentuk sudut 90 derajat. Kemudian pada pukul berapa saja jarum panjang dan jarum pendek membentuk sudut 180 derajat. Nah, perlu kalian ingat, perputaran itu selama 12 jam, jarum jam berputar sebesar 360 derajat. Satu putaran penuh. Nah, akibatnya pergeseran tiap 1 jam itu besarnya 360 derajat dibagi dengan 12 sebesar 30 derajat. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, di sini kan bentuknya lingkaran. Kalau lingkaran penuh, nah, jadi kalau ini sudut satu putaran penuh itu besarnya 360 derajat. Nah, di sini satu hari, satu putaran penuh itu kan ada 12 jam. Nah, ini dibagi dengan 12. Nah, ternyata setiap pergantian ini 1 jam itu jumlahnya 30 derajat. Besar sudutnya itu per gininya itu 30 derajat. Nah, terus kalau misalkan di sini yang A membentuk sudut 90 derajat, jadi 30 dikali berapa yang hasilnya 90 derajat? Kali 3. Nah, ini ya. Jadi nanti ada 3 putaran penuh seperti ini. Seperti jam 9 ini 1, 2, 3, 30 kali 3 kan 90 derajat. Nah, jadi jam berapa saja selain jam 9? Nah, pukul 3, pukul 9, pukul 15.00 dan pukul 21.00. Nah, pukul 3 juga di sini. Ya, 90 derajat membentuk sudut siku-siku semua. Nah, jam 15 kan juga di sini. Kalau jam 21 juga di sini. Jadi ada 4 ya. Kemudian yang B, pada pukul berapa saja jarum panjang dan jarum pendek membentuk sudut 180 derajat. Nah, kalau 180 derajat itu kan bentuknya lurus. Jadi nanti itu seperti ini. Ini lurus bentuknya ya. Nah, itu nanti pada pukul berapa? Pukul 6 dan pukul 18. Nah, pukul 18 sendiri kan juga ada di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, tentukan jenis sudut pada gambar berikut tanpa mengukurnya. Nah, kalian tanpa mengukurnya ini sudah bisa melihat. Nah, ini namanya sudut apa? Sudut lancip. Nah, kalau yang B, ini sudut tumpul. Nah, sudah jelas ya, ini lebih dari 90 derajat, kalau ini kurang dari 90 derajat. Kalau yang C, ini sudut lancip. Ini sudut tumpul. Kemudian ini juga sudut lancip. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah di sini tentukan banyak sudut dari gambar di bawah ini. Nah, kalian lihat di sini banyak sudutnya ya. Nah, yang pertama ada sudut GHI. GHI mana? GHI. Nah, ini 1. Kemudian sudut GIH. GIH ini 2 ya. Kemudian sudut EHC. EHC ini 3. Kemudian sudut IHC. IHC ini 4. Nah, ada 4. Selanjutnya sudut IED. IED mana? IED ini IED ya. 5. Kemudian sudut DEF. DEF ini 6. Kemudian sudut FEC ini 7. Kemudian sudut CEH ini 8. Selanjutnya ada sudut GCD. GCD ini 9. Kemudian ada sudut ECB. ECB ini 10. Kemudian ada sudut PCA ini 11. Kemudian ada sudut HCA. Nah, ternyata banyak sudutnya ada berapa? Ada 12 sudut. Nah, menghitungnya bagaimana sih lebih mudahnya? Lebih mudahnya nah di sini kan sudah terlihat di sini. Ada 4 sudut. Ada berapa ini? Ada berapa titik? Titik potong? Ada 3. Nah, jadi tinggal ngalikan aja. 4 dikali 3, 12. Jadi ada 12 sudut seperti itu ya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran yang sudah kalian tonton? Untuk tugas hari ini, tugas kalian adalah menyalin kembali semua materi yang ada di video pembelajaran ini. Ingat ya, kalian salin kembali semua pembahasan materi latihan soal yang ada di video pembelajaran ini. Tidak ada yang dipotong-potong ya. Dan hanya itu tugas ya, tidak ada latihan soal, hanya menyalin kembali.
Paham ya? Dan untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran hari ini benar-benar dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.